Melin Kundang. Dahulu di sebuah dusun nelayan, tepatnya di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Melin Kundang. Ia tinggal bersama ibundanya, Mande Rubaya. Sang ayah telah lama pergi meninggalkan ibu dan anak semata wayangnya itu. Melin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, tapi sedikit nakal. Mereka hidup serba kekurangan. Hingga suatu ketika saat Melin beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari peruntungan di negeri seberang. Dengan harapan nantinya saat kembali ke kampung halaman, ia sudah menjadi saudagar kaya raya. Melin tertarik dengan ajakan seorang nahkoda kapal dagang yang dulunya miskin sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Tekadnya semakin kuat, Melin meminta izin kepada ibundanya. Mande Rubaya sempat tidak setuju dengan keinginan anaknya, tetapi karena Melin terus mendesak akhirnya ia mengizinkan. "Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini." Nah, pesan dari ibunya. Ternyata keberadaan Melin di kapal itu sangat disukai. Selain karena ia sangat rajin dan selalu siap menolong, ia juga seorang pekerja keras. Beberapa tahun berlalu, kini Melin telah menjadi seorang nahkoda yang mengepalai banyak kapal dagang. Ia pun berhasil memperistri salah seorang putri raja yang cantik jelita. Kabar kesuksesannya sampai kepada ibunda Melin. Setiap hari Mande Rubaya menyempatkan diri pergi ke dermaga berharap bisa bertemu putranya, Melin. Suatu ketika, sampailah kapal mereka di kampung tempat Melin dulu dibesarkan. Melin Kundangkan pun turun dari kapal, kemudian disambut oleh ibundanya. "Melin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar?" Melin Kundang justru malah segera melepaskan pelukan tersebut dan mendorong ibundanya. "Wanita tidak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku," kata Melin kepada ibunya. Melin berpura-pura tidak mengenal ibunya karena malu melihat ibunya yang sudah tua. "Wanita itu ibumu?" tanya istri Melin. "Tidak. Ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku." Melihat tingkah Melin yang kongkak di depan istrinya, Mande Rubaya sangat sakit hati. Ia melihat kapal anaknya yang bertolak dari pantai sambil berdoa dalam hatinya agar Tuhan menghukum anaknya. Badai besar kemudian menerjang kapal. Melin Kundang sampai seluruh isinya hancur berhamburan, termasuk sosok Melin Kundang yang sedang bersimpul. Ternyata serpihan kapal ini berubah menjadi batu karang. Yang suka cerita ini jangan lupa subscribe ya.